يا شيخنا زيني غني يا شيخنا يا شيخنا زيني غني يا شيخنا يا شيخنا زيني غني
sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila rawaihi al-anbiya wal awliya was salihin was salihin. Summa ila rawaihi al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila rawaihi al-awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'ani wa dari Syekh Maulana Arsyad bin Abdul Al-Bajali wa khususan ila ruhi Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa liman 'allamna wa liman hawati 'alaina wa liman ahabba wa asana ilaina wa liman hadana hadana Allahu khair wa liman awsana wa sallam bi du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa ni'amihil ghafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammadin bil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi al-ajri az-zabirah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن ذكر أوليائي تنزيل من الرحمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وهو أصدق قائل. Hadratul kiram, para habaib dan para syara'ib, wabil khusus Habib Riza Al-Idrus dan juga Habib Firdaus Al-Idrus yang hadir pada malam hari ini di tempat majelis ta'lim kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Nabi dengan asbab kehadiran mereka. Para alim ulama, para guru-guru agama yang kita hormati dan kita sayangi, wabil khusus abina fillah Al-Ustaz Muhammad Anwar Hadi beserta rombongan dari Kota Martapura yang mudah-mudahan selalu disehatkan badan-badan beliau ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis haul abad guru yang mudah-mudahan asbab kita hadir di majelis haul malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita daripada hajat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah mencurahkan rahmat ridha-Nya kepada kita di dunia sampai ke akhirat. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, diriwayatkan dalam manaqib Aba Guru Sepumpul ini, beliau adalah seorang waliullah, seorang wali Allah yang titelnya Qutbul Aqwa. Beliau seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, wali kutubnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bilanya ada wali kutub di daerah kita, insya Allah daerah kita tidak akan diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan oleh Allah daripada bala karena adanya wali kutub di daerah itu. Setelah abang guru wafat berpulang ke rahmatullah, tidak lama tsunami Aceh.
Jadi tidak lama beliau berpulang ke rahmatullah. Wali kutubnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bala-bala turunan ke permukaan bumi. Ada tsunami, ada gempa, dan ada gunung yang meletus dan lain sebagainya. Karena wali kutubnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang wali kutub itu dia memohon, dia meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami, jauhkan umat Rasulullah, jauhkan daerah kami dan lepaskan daerah kami daripada bala yang turun. Akhirnya daerah itu tidak kena bala dengan adanya wali kutub tadi. Di sini adalah wali kutub Nahdien. Ada yang dulu yang memotong kacang, itu kutub kacang. Makanya kita bersyukur daerah Banjarmasin ini, walaupun Abah Guru sudah tiada, tetapi makamnya masih ada. Setiap hari, setiap siang, setiap malam orang datang berziarah. Ada yang bernazar, apabila aku kabul, aku akan ziarah ke makam Abah Guru. Ada dua pengen berhajat, hajatnya kabul, dia datang ke makam Abah Guru. Sampai ke makam Abah Guru, wahai Abah Guru, doakan ulun kepada Allah supaya kabul hajat ulun. Bedanya kabul, ulun datang lagi berziarah ke makam pian. Ternyata dikabulkan. Ulunnya bedanya ziarah, nyata minta doa Abah Guru kepada Allah supaya kabul hajat ulun. Apa hajat itu? Hajat pian anak sugi kan lekat dahlan sidin, kita doakan oleh Allah, datang ke sana. Nang belum lebihnya, anak lebihnya berpadah dua, ya lah, nang sudah bang berpadah dua sudah dikabulkan oleh Allah. Atau kita membaca manaqib seorang wali, membaca manaqib seorang wali, Abah Guru sekumpulkan kita baca. Karena dalam kaidah barang siapa membaca manaqib seorang wali Allah Ta'ala, jangankan dia membaca setiap hari, jangankan membaca sekali dalam seminggu, jangankan membaca sekali sebulan, dia membaca manaqib seorang wali sekali dalam setahun, serta dia membaca tahlil, kemudian apalagi membaca Al-Quran dan bersedekah sepuasanya, maka hajat orang itu daripada hajat dunia akhirat dikabulkan Allah. Hanya sekali setahun baca manaqib. Apalagi nang hakul tiap hari baca manaqib lah. Undang orang kelima datang ke rumah guru bacakan manaqib, Abah Guru sekumpul. Makanannya kalau usah sapi, cukup kilang sapi, cukup aja. Bagi zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad, datang ke dalam rumah beliau, bertamu kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Dijawab salamnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, silakan masuk. Nabi bedanya kalau datang menyambut dengan ramah tamah, dengan senyuman yang sangat luar biasa. Setelah duduk laki-laki tadi, dia berkata kepada Nabi, kata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, ulun hendak mau nampian membaca doa selamat di rumah ulun. Apakah pian bersedia ya Rasulullah membacakan doa selamat di rumah ulun? Kata Nabi kita Muhammad SAW, di mana alamat rumahmu? Aku akan mengabulkan permintaanmu, aku akan datang membacakan doa selamat di rumahmu. Maka laki-laki sangat bahagia. Akan tetapi ya Rasulullah, ulun tidak ada punya apa-apa, ulun orang miskin ya Rasulullah. Rasulullah yang punya sifat luar biasa, yang sifatnya kasih sayang, yang sifatnya sangat senang dengan orang fakir dan miskin.
ijabahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila dipanggil Nabi oleh orang yang miskin, Nabi cepat mengabulkan daripada permintaan orang yang miskin tadi. Ternyata yang mengundang Nabi baca doa selamat tadi, dia orang miskin, tidak ada punya harta, rumahnya halus, mengundang Nabi, dia tidak mau mengundang Nabi, tidak punya apa untuk baca doa selamat. Nabi datang ke rumahnya, Nabi mendoakan orang rumah tersebut tadi. Setelah mendoakan, disuguhkan air putih biasa saja, tidak ada makanan yang lain, tidak ada minuman yang lain, disuguhkannya air putih biasa. Cuma bayangkan air putih biasa disuguhkan kepada Nabi Muhammad, dia tidak malu. Kenapa tidak malu? Dia memandang yang datang ini adalah kekasihnya Allah, yang datang ini adalah penghulu daripada nabi-nabi, pemimpin daripada nabi-nabi, dan pemimpin daripada para rasul. Apabila Nabi kita berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memandang itu, tidak malu dia memberi makan, tidak, atau minum saja dikasihnya alhamdulillah, dikasih air putih Rasul tidak jadi masalah. Rasulullah pun tidak memandang makanan dan minuman. Nabi mendoakan di dalam rumahnya. Betapa bahagianya laki-laki yang rumahnya diinjak kakinya oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa bahagianya seorang laki-laki Nabi berdoa di dalam rumahnya. Kalau sekarang Nabi tidak ada, Nabi sudah tiada, Nabi sudah wafat, berpindah alam, beliau sudah tidak ada dalam dunia. Lalu kepada siapa kita mengambil berkah, mengambil barakah? Tentu kita mengambil keberkahan tersebut itu. Nabi sudah tidak ada, maka ambillah keberkahan dengan pewaris-pewarisnya Nabi. Siapa mereka? Para ulama-ulama Allah, para habib-habib, para syarifah-syarifah naik ke rumah kita, ulama naik ke rumah kita, habaib naik ke rumah kita, syarifah naik ke rumah kita, kita kasih makan mereka. Apalagi habib dari mendoakan kita, apalagi ulama dari mendoakan kita. Walaupun kita kasih wadai saja makan, alhamdulillah. Walaupun kita kasih minum air putih saja, alhamdulillah. Kenapa? Yang terpenting kita mendapat keberkahan daripada pewaris Nabi. Karena Nabi sudah tidak ada. Malam ini kita cuma mengambil keberkahan daripada apa berkumpul. Mungkin yang hadir pada malam hari ini biar misalnya berangkat ke tempat ini niatan mengawali apa berkumpul, walaupun tidak ada bawa makanan, walaupun tidak ada bawa minuman, niatan hadir saja. Ya Allah, pun hadir malam ini menghadiri haula apa berkumpul karena urut cinta dengan beliau, karena urut sayang kepada beliau, supaya urut hidup mendapatkan keberkahan daripada beliau. Lalu biar hadir. Maka kita yang hadir mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Kita yang hadir mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga daripada mobil yang mewah, lebih berharga daripada istana yang besar, lebih berharga daripada jabatan-jabatan yang tinggi. Apa yang lebih berharga daripada yang disebutkan? Yaitu mendapatkan keberkahan daripada seorang wali. Itu akan kita cari dalam dunia di antara yang lain. Kalau kita sudah hidup ada keberkahan, kita mendapatkan keberkahan, diberikan oleh Allah keberkahan walinya, seperti apa guru sekumpul, kita mendapatkan diberikan Allah keberkahan daripada Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan. Kita mendapatkan keberkahan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita mendapat keberkahan daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Qadir As-Samari. Kita mendapat keberkahan daripada seorang wali Hasanul Basri dan lain sebagainya. Maka luar biasa, itu adalah satu kebahagiaan bagi kita, nikmat yang besar di antara nikmat besar lainnya. Kita mendapat keberkahan daripada mereka. Kalau kita hidup ini berkah, insya Allah kita akan bahagia.
Walaupun kita miskin, tenang kita hidup, kita nyaman hidup, ya kan? Walaupun kita sudah tua, badan sesak dan keberkahan ada, senang kita hidup, kita masih kawal beribadah, masih bisa kita ke majelis ta'lim, kita sehingga diarahkan oleh Allah untuk ke jalan kebaikan yang diridai Allah. Para hadirin dan hadirat rahimahullah. Kemudian setengah daripada perkataan Abang Guru sekumpul, wasiat daripada Abang Guru sekumpul. Pertama, janganlah kalian terlalu banyak berkawan. Cari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengingat Allah dan yang selalu menasihati kamu. Jadi ujar beliau, ujar Abang Guru sekumpul yang pertama ini, jangan terlalu banyak berkawan. Cari kawan yang bisa hati kita ini, membawa diri kita ini, yang menunjukkan akan diri kita ini, supaya kita ini banyak mengingat Allah. Asbab kawan orang ini, kita banyak ingat kawan Allah. Jadi cari kawan yang supaya kawan ini kawan membawa kita untuk apa? Mengingat Allah, menunjukkan jalan untuk mengingat Allah. Kita berkawan misalnya kawan yang baik, ujar kawan kita ke majelis ta'lim, kita berangkat ke majelis ta'lim, ujar kawan mari kita ke majelis salawat, kita baca salat asy, kita umpat dua kali salawat. Berarti kawan adalah kawan yang baik yang dapat menunjukkan kita ke jalan yang lurus untuk mengingat kepada Allah Ta'ala. Boleh kita berkawan, cari kawan yang menunjang diri kita kuat beribadah. Jangan mencari kawan yang membuat kulit seorang sudah diam. Mencari kawan yang membuat seorang ini kadang hendak lagi beribadah, aku je parai ke majlis, tahu 4 kawan tadi, lalu kawan tadi boleh kita, bapak je ke majlis, kita je santai nyaman, bapak je kita apalagi sembahyang lapar, akhirnya parai sembahyang, ambil ke majelis ta'lim. Jadi kawan yang merugikan kita di dunia sampai ke akhirat sangat rugi diri kita. Jadi jangan terlalu berkawan. Amunnya kawan kita bilang masuk ke dalam kamar beribadah kita kepada Allah, muslah menyendiri termenung dalam kamar tafakkur, termenungnya memikirkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan alam semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tafakkur tentang diri kita, memeriksa diri kita, apakah aku banyak kebaikan, apakah banyak kejahatan. Kita melihat akan diri kita untuk muhasabah diri kita. Karena kalau kita banyak kawan, lalu kita rame kadang-kadang bilang Allah, muhasabah tidak, menghitung kesalahan tidak, tafakkur kepada Allah tidak, karena kita sibuk dengan perhiasan dunia dan kita sibuk dengan kawan-kawan yang ada tadi. Kemudian yang kedua daripada wasiat Abang Guru, jangan berjalan kepada yang tidak penting, jangan berjalan kepada yang tidak penting. Yang kada penting itu di antaranya kita berjalan itu kada penting apakah ini kada urusan rumah tangga, apakah kada mencari nafkah urusan rumah tangga, atau berjalan itu kada ada tujuan yang penting seperti ibadah kepada Allah, apalagi tujuan maksiat, itu tinggalkan. Amun berjalan misalnya mengundang pahala, Allah meridai jalanan kita, satu langkah kita berjalan dosa kita diampuni, satu langkah kita dapat keridaan Allah, satu langkah bisa membuka pintu surga seperti menuju majelis ta'lim, maka kita sangat dianjurkan berjalan untuk ke majelis ta'lim. Dianjurkan. Kenapa kita dianjurkan melangkah ke majelis ta'lim? Itu sangat penting. Ke majelis ta'lim itu mengambil ilmu. Wajib hukumnya kita untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu yang bermanfaat, dan dia akan memudahkan kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu
untuk mengambil ilmu yang bermanfaat yang dianjurkan oleh Nabi dan diwajibkan Allah kepada kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan bihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan dia pada suatu jalan, yang di jalan itu dia menuntut ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, memudahkan oleh Allah baginya menuju jalan ke surga. Jadi satu langkah kita ke majelis taklim ini memudahkan tujuan kita ke surga. Kita kedua berangkat ke sini menghadiri haul abang mulus sekumpul, mencintai beliau, dan kita mendengarkan nasihat pada malam hari ini. Niatkan kita mengambil nasihat itu ilmu kepada kita. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah dari rumah ini sebenarnya adalah Allah memudahkan jalan kita menuju ke surga, karena niatan di rumah mengambil ilmu. Jadi cari jalan itu yang memudahkan supaya sampai ke surga, memudahkan supaya mudah sampai ke surga. Jangan dicari jalan yang menyulitkan sampai ke surga, bahkan memudahkan masuk ke dalam neraka. Kalau kita jalan kita ibadah, roh kita ini kita sudah melakukan ibadah, jalan ibadah ke majelis taklimkah, baru tengah malamkah kita beribadah, roh kita ini akan naik nanti di samping kanan Nabi Adam. Nabi Adam melihat akan samping kanannya, dia tersenyum, dia tertawa, bertanda bahagia Nabi Adam. Kenapa bahagia Nabi Adam melihat sebelah kanan? Dia melihat roh anak cucunya, tandanya masuk ke dalam surga. Dia melihat anak cucunya di samping kanannya, rohnya yang lewat, harum semerbak, dia cium harumnya luar biasa. Nabi Adam mencium harum semerbak di sebelah kanannya, ditoleh beliau, ternyata roh anak cucunya lewat sebelah kanan. Nabi Adam senyum, beliau tahu bertanda anak cucunya padangan masuk ke dalam surga. Tapi Nabi Adam melihat ke sebelah kiri, menangis beliau. Air matanya keluar, bila menoleh ke sebelah kiri menangis, bila menoleh ke sebelah kanan tersenyum bahagia. Kalau ke sebelah kiri menangis Nabi Adam. Siapa nak melihat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu naik waktu Mi'raj, beliau naik ke atas langit yang pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, dilihat beliau. Bila Nabi Adam menoleh ke kanan senyum dia, kalau ke kiri nangis Nabi Adam. Kenapa nangis wahai Jibril? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Nabi Adam menoleh ke kiri menangis karena melihat roh anak cucunya lewat di kiri dan berbau busuk luar biasa, bertanda anak cucunya masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang yang meninggalkan sholat kepada Allah, orang yang tidak mau bersedekah, dia bakhil, dia pelit, orang yang tidak cinta dengan Nabi, dengan hartanya, dia punya harta tidak berkorban untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang ini malas beribadah, oleh untuk beribadah, sehingga dia tidak ada melakukan ibadah, bahkan tiap hari bertambah kemaksiatan. Orang ini liwat di samping kiri Nabi Adam dan berbau busuk. Jadi kalau kita ingin berbau harum, liwat di kanan Nabi Adam. Bagaimana guru supaya lewat di kanan Nabi Adam? Roh kita lewat ke Nabi Adam dengan harum semerbak. Tiada lain, tiada bukan, gawian kita adalah taat kepada Allah, cinta dengan Nabi. Jangan kita suka meninggalkan sholat, jangan kita tidak beribadah kalau kita ingin lewat di sebelah kanan daripada Nabi Adam alaihissalam. Makanya cari jalan yang mempermudah kita di akhirat. Kemudian yang ketiga lagi, jangan bercakap-cakap, jangan berpandir-pandir, jangan berburuk yang tiada berguna, jangan berpanggilan yang tiada berguna. Bicaralah engkau, kata Nabi, yang penting-penting saja, yang tidak penting jangan berbicara. Mana yang penting?
menasihati orang, menasihati anak kita, menasihati istri kita. Wahai biniku, ayo kita ke majelis kalian, jangan kada ke majelis. Kita wajib punya ilmu. Kalau kita beribadah kada berilmu, Allah tidak akan menerima dengan sempurna ibadah kita. Bahkan ibadah kita ditolak oleh Allah karena tidak adanya ilmu. Kullul amali bila ilmi fahuwa mardud. Semua amal ibadah tanpa ada ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya istri kita berangkat ke majelis taklim, anak kita berangkat ke majelis taklim. Kita pun juga menjadi imam rumah tangga kita dengan baik. Kita ke majelis taklim, anak ikut, istri ikut, kita sholat, mereka sholat, kita berilmu, mereka berilmu. Ini adalah yaitu perkataan yang berguna. Jangan kita berkata-kata yang buruk nan kada penting. Kalau bisa kita perkataan yang baik, ya kan, kita baca tasbih, kita baca zikir, kita baca Al-Quran, kita baca salawat, kita baca apa lagi takbir, kita baca la ilaha illallah, kita baca apa lagi yang bagus-bagus. Dianjurkan kita membaca yang bagus-bagus, tinggalkan daripada perkataan yang tidak berguna. Kemudian yang berikutnya kata Abang Guru sekumpul, janganlah makan kalian di rumah orang yang kikir. Jangan makan di rumah orang yang pamalar. Kenapa jangan makan di rumah pamalar? Diwakarin terus. Yalah. Diwakarin kok nyaman juga diwakarin. Jadi ujar Abang Guru sekumpul, jangan makan di wadah orang pamalar. Bila orang pamalar itu beri makan kita, kayaknya ada ikhlas. Metihi bila gencang makan, mencilin mata. Mau gencangnya makan ya. Jadi di orang pamalar tadi. Yalah. Lalu mana gulai, kalau nak makan datang, datang. Bang, jadi buat rumah nama malah tadi, bawa minum dulu, makan di rumah dulu. Suanya makan terus, tambah terus makan sampai narang nasi habis sudah, balik pagi sudah. Disuruh rumah minum dulu supaya dapat kanyak lawan baju tadi. Karena orang apa malah itu tidak beri makan kita, tadinya ada ikhlas, mau aja banyak makan, makan. Makannya pulang dia banyak banget pulang, lalunya pamalar. Pamalar tadinya merasa rugi kalau keluar pada dirinya, mengeluarkan duit dia merasa rugi, mengeluarkan makan beri makannya orang merasa rugi. Padahal kalau kita mengasih makan orang itu luar biasa. Dia datang ke rumah kita, kita kasih makan, kita kasih minum, datang saja dia pulang tamu tadi, dosa kita diampuni oleh Allah Taala. Apalagi memberi makan dan apalagi memberi makan kaulan Abang Guru sekumpul. Apalagi memberi makan kaulan Guru sekumpul. Kenapa orang berebut bagi nasi? Kenapa orang banyak di mata bulan naik ke rumah menjulungi makanan lawan tamu datang? Orang paham keberkahan, orang paham sekali cinta dan seorang wali Allah Subhanahu wa taala, maka dia memberi makan tamu Abang Guru sekumpul, kawan Abang Guru sekumpul, walaupun sedikit dalam rumah itu masih makan. Dia ikhlas karena Allah, karena keberkahan yang dia dapatkan. Siapa tahu dengan asbab beri makan orang nang hadir haul Abang Guru sekumpul, rezeki bertambah, yalah, duit bertambah, rumah bertambah, mobil bertambah, bini bertambah. Kemudian lagi kata Abang Guru sekumpul, jangan menguluk-uluk, jangan mengijik-ijik, jangan menghina-hina orang yang baik kelakuannya dan pakaiannya bagus atau suaranya bagus dan lain sebagainya. Jangan suka mengijik, menguluk-uluk orang yang kelakuannya baik, berpakaian baik. Liwat di dunia, nong bercadar, hujan nong lain, no aja. Liwat ya ahli surga.
lewat gunung merah pakai bulang merah, baju merah, tahi aja nak ada merah. No, jangan kayak api menyala. Tapi Semarang ditambah waktu nampak itu par 16 ditambah banyak orangnya anak naik makanan dulu awal datang dimakan orang naik ke pelataran rumah pipinya sih banyakan di sini. Sekalinya ada kawan kita mendengar jamaah ulun tahu mendengar gurunya puas benar kita mau butuh aja sudah anak mau butuh aja. Sekali kita acara berkuyuk nak butuh kakak-kakak bersalaman di Papinus. Untuk nak Tuhan bersalaman sisi model terkait tinggi dari diri. Jangan kita timpa sisi model dari. Habis tengah hari pulang pada lapang Masjid Nur Hidayah, Masya Allah 3.000 lebih mungkin 4.000 yang hadir sampai ke jalan. Umat keluar aja nalih, masuk ke keluar aja kita nalih banyak pulang bersalaman. Masya Allah, pokoknya tangan ini ya Allah liur orang macam-macam, pipi orang hari ini kulit ya Allah masalah betimu masalah sunati. Orang tahu keberkahan menyalami ulama sama menyalami Rasulullah, memuliakan ulama sama memuliakan Rasulullah. Siapa yang menyalami ulama sama bersalamat Rasulullah. Siapa apalagi bapaluk kawan ulama sama memaluk Rasulullah. Ujar ibu kayaknya dipaluk beradai menyalah ulun. Apalagi memaluk nini pada 100 tahun menginap Allah. Melihat orang bersurga, melihat orang yang berpulang dihina, digigit, nah harus surga lewat segala macam. Mukanya masak melihat ulama lewat tidak senang dengan ulama, mengejek di hatinya, benci di hatinya kepada ulama. Naudzubillah, ini sama kita benci dengan Rasulullah. Orang yang ada cinta lawan Nabi tidak akan masuk ke dalam surga. Tapi orang yang cinta man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta lawan Nabi adalah bersama-sama aku dan Nabi dalam surga. Bakawan orang Nabi dalam surga, barakah kita dengan ulama. Malam ini kita cinta Abang Guru Wali Kutub, seorang ulama, ilmunya banyak, Masya Allah, ilmu jagir banyak, ilmu batin banyak. Guru-guru beliau adalah guru-guru nang mursyid, banyak nang mursyid nang menjadi oleh Allah, guru bangil segala macam, guru seman mulia ya kan, dan guru-guru yang lain, anam syaratnya alim, guru beliau juga banyak guru nang wali. Sayyid Muhammad Amin Qutbi juga wali Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi yang membimbing beliau secara rohaniyah. Jadi kita mencintai beliau sangat bagus, sama mencintai guru-guru beliau dan sama mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kumpul dengan mereka di dalam surganya Allah dan kita mendapat keberkahan yang mana rezekinya sempit diluaskan Allah, yang mana rezekinya sedikit dibanyakan Allah, yang mana usahanya majid dilancarkan Allah, yang mana kita bahagia rumah tangganya mudah berasbab kita haul pada mahal abang seumpul dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sering dibenci orang, mudah-mudahan dibukakan hati orang yang benci menjadi sayang kepada dirinya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua kita bersama-sama abang guru dan Nabi kita Muhammad SAW dalam surganya Allah taala, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga biar bisa berkah daripada abang guru semua. Amin. Allahumma amin. Demikian sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil kemudian nasib pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati
يا حسن لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أهل السماوات والأرض ورضي الله تعالى عن سادتنا جميع عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشرنا ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
Alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده دائما سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وخصوصا يا الله بما نستعين وخصوصا يا الله بما أورد الدهر وخصوصا يا بما ترسما وخصوصا يا الله بشر نعمة البغي وخصوصا يا الله بأي شر ونزول بالبغي وخصوصا يا الله بأي أمر المكة المكرمة وخصوصا نسيجة البداني وخصوصا يا الله سيما الكتاب وخصوصا يا الله سيما الأسماء الله الجليل وخصوصا يا الله سيما وصوله وبرعه برحمتك يا أرحم الراحمين له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى لا يسال حتى ومن عليها وعبد خير الوارثين اللهم بحسن وحدي وغيرك وتقبل صلاتنا وبرأناه وقدرناه وهبناه وسبحانه وعظمناه زيادة بشأن من الأحوال صلى الله عليه وسلم ثم إلى آله وإخوانه وأهله والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلينا أجمعين وعلى كل وصحابته وقرابته والتابعين ثم إلى آبائنا الذين بذلكم ومغربين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة سادة المحدثين وذوي بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى آبائنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رئيس محمد بن عبد الكريم السلام المدني وإلى رئيس محمد أرسل بن عبد الوهاب البنجلي وإلى رئيس سلام عبد الباقي وإلى رئيس وخصوصا إلى رئيس زيد بن عبد الغني وإلى رئيس محفوظ علي بن حبيب محمد رملي بن حبيب محمد أحمد وخصوصا إلى رئيس محمد عبد الغني وخصوصا إلى أن يهدى يهدي محضر بن سلمة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولمن علمنا ويدل الحق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن هدانا وهدينا إلى الخير ومن أحسن وسلم بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين أوصل الله وصواب ذلك منا إليهم أوصل الله وصواب ذلك منا إليهم أوصل الله وصواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل بدعاءنا من النار وإكرمنا من النار وسترنا من النار وحجابنا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفردا من حجر النيران
اللهم أنزل رحمة ونعمة وشفاء على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa awin 'alaina bi sakratil maut wa najatan minan nar wa laqwan al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah antal fataita lana abwab al-khair wa abwab al-maghfirah wa abwab al-rahmah wa abwab al-sihah wa abwab al-salamah wa abwab al-syafa'ah wa abwab al-jannah wa abwab al-ilmi wal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taqdiya hajatina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taqdiya hajatina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taqdiya hajatina min hawa'i dunia wal akhirah, khususan ya Allah li hajati jami'il hadirin wal hadirat fi hadha al-majlis al-mubarak bi barakati ya Allah li sayyidina al-alim 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 billah ya Imam Az-Zaidi bin Abdul Ghani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil musafa lana inna nabaya wasi'al karami ya rabbi bil musafa lana silana bilana nabaya wasi'al karami ya rabbi bil musafa lana silana bilana ijazah salawat yang berbagi, yang belum dapat silakan nanti fotokopi sendiri masing-masing fotokopi dan menerima ijazahnya. Kalau ijazahkan dia terima, belum terima gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaz tukum lihaji salawat fa ijazah li asatidi ijazahkan kepada pihak yang hadir ini salawat yang membagikan sebagaimana menjazahkan kepada ulun pulih guru-guru ulun terima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Taqabbalallahu minkum.